Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi Waalaikumsalam. tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini saya akan berbagi mengenai proyek manajemen modern, di mana proyek manajemen modern ini akan menjadi salah satu fondasi kita dalam menjalankan pengembangan sistem, baik itu berbasis web, baik itu berbasis aplikasi mobile, dan bahkan bisa kita terapkan pada development, sistem yang lain, misalkan development game dan lain sebagainya. Oke, ini nama saya udah tahu semua ya. Oke, jadi ada pertanyaan berikutnya, apa itu Agile, Scrum, dan Git Scrum? Nah, jadi Agile merupakan, metode software development mencakup website, web application, dan mobile application yang berfokus untuk menghasilkan software yang berkualitas tinggi, konsisten, dengan biaya project yang lebih efisien dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Jadi menggunakan iterasi, jadi seperti pengulangan dan lain sebagainya. Nah, lalu dilakukan secara bertahap dengan dinamis menggunakan metode sprint. Jadi pada intinya agile ini metodologi seperti yang dulu pernah kita pelajari mungkin di kampus-kampus ada waterfall dan lain sebagainya. Nah ini, adalah salah satu metodologi modern saat ini yang banyak orang mulai migrasi ke agile karena, efektivitas dan efisiensinya tinggi banget. Oke, berikutnya ada, metode yang dipakai oleh Agile itu ada penemuan. Jadi semua yang direncanakan oleh, para developer atau bahkan product owner itu ditentukan terlebih dahulu alasan dari pembuatan aplikasi dan tim-timnya siapa saja. Jadi, melakukan penemuan terlebih dahulu mengenai produk yang akan dibuat. Sedangkan nanti ada product backlog, itu fungsi-fungsi atau fitur-fitur apa aja yang penting ada, yang ada, dan nggak usah ada. Dan itu pengulangan nanti akan dilakukan, sprint dari satu modul ke modul lain atau dari satu task ke task lain. Dan siklus itu nanti akan terus berulang sampai produk itu, jadi gitu. Nah, keuntungan menggunakan, Agile itu banyak ya, jadi ada keterlibatan stakeholder, jadi nanti bisa jadi lebih aktif orang-orang yang, memiliki keinginan untuk membuat aplikasi sistemnya, dia memberikan masukan secara langsung pada development. Dan ini ada transparansi, jadi semua yang dilakukan itu kelihatan, eee, parameter waktunya berapa lama dan anggarannya berapa lama. Biaya dan jadwalnya juga bisa ditentukan kira-kira selesainya kapan. Dan ini memungkinkan perubahan, jadi ketika di tengah jalan ada perubahan, jadi ini sangat dimungkinkan. Beda dengan seperti waterfall ya, oke. Dan ini berfokus pada nilai bisnis dan fokusnya pada pengguna, sehingga meningkatkan kualitas dari sistem yang kita buat. Nah, berikutnya ada Scrum. Jadi Scrum itu lebih kepada kerangka kerja untuk mengimplementasi pengembangan Agile tadi. Jadi Agile itu metodenya, Scrum ini adalah framework-nya, kerangka kerjanya. Nah, secara sederhana ketika ada sebuah proyek maka ditunjuk terlebih dahulu siapa pemiliknya. Nah, product owner ini nanti bisa saja dia sebagai, orang yang membiayai proyek tersebut. Di produk atau misalkan orang yang menginginkan sebuah software dengan ketentuan khusus. Nah, sedangkan ada nanti, project manager kalau di Scrum disebutnya Scrum Master. Nah, Scrum Master ini yang menentukan, task, menentukan, agenda, menentukan nanti, quality control dari sistem yang dibuat. Dan yang ketiganya ada kita menentukan tim Scrum. Jadi ada analis, ada desainer, ada development atau programmer, nanti ada bagian testing QC atau QA, ada pendukung atau dokumentasi. Nah, berikutnya setelah selesai 3 tadi poin, kita melakukan sprint.
sprint itu nanti akan menyelesaikan beberapa modul yang dibuat tadi. Kelima itu membuat produk backlog. Jadi fitur-fitur apa saja yang akan didahulukan untuk dibuat. Dan berikutnya memulai sprint dan tutup sprint lalu mulai berikutnya. Jadi akan terus berulang sprintnya dari satu task ke task lain. Berikutnya ada Git Scrum. Jadi sebetulnya Git Scrum ini adalah software berbasis web. Ini disimpannya di cloud dan ini mengimplementasi kebutuhan Agile dan Scrum. Jadi nanti saya akan coba demokan bagaimana penggunaan Git Scrum dalam implementasi development project ini. Nah, jadi berikutnya kita akan coba sedikit bahas mengenai apa itu BRD, ya. Terus UI UX Figma itu nanti kurang lebih kita gunakan seperti apa. Ada technical design nanti kita akan coba buat flow. Nah, terus nanti bagaimana kita menyelesaikan database, plugin dan template yang akan kita pakai. Ada API spesifikasinya seperti apa. Nanti kita coba belajar dulu development menggunakan Laravel 8 dan kita nanti akan coba posting ke GitHub dan nanti akan kita testing aplikasinya dan nanti kita coba di luar dari development kita coba sampaikan teknik lain selain development yang kita harus persiapkan. Lalu kita ada maintenance, improvement, dan terakhir documentation. Jadi ini kurang lebih selama 1 bulan kita coba menyelesaikan. Jadi walaupun ini training, tapi semuanya harus ikut terlibat, aktif, ya, ketika menyelesaikan beberapa tugas-tugas yang tadi disampaikan. Oke, sampai sini ada yang tanya dulu silakan. Ada yang tanyakan? Tidak ada? Oke, berarti kita langsung masuk ke tahap berikutnya. Jadi, silakan nanti masuk ke browser masing-masing, di komputer masing-masing, ketikkan bit.ly garing Pathforce-SPP2. Pastikan Figma-nya sudah buka masing-masing ya. Oke, satu lagi SPP aja. Jadi saya coba chat di sini. Boleh diulang, Kak? Oke, bit.ly garing pathforce-SPP. Oke, itu di chat coba di udah bisa dibuka semua? Belum, Pak. Coba tuliskan di komentar, Pak. Udah. Halo, halo? Di chat muncul nggak? Nah, jadi nanti kalau dibuka muncul sampel, starter pack, dan LMS. Oke, sekarang buka ada folder sampel di situ. Maaf, Pak, nggak kedengaran tadi suaranya putus-putus. Oh, putus. Di situ ada folder sampel. Silakan dibuka folder sampel. Nanti muncul brd.pdf ya. Jadi ini salah satu contoh dari business requirement document. Artinya data yang harus ada pada saat kita membangun sistem. Jadi ini harus ada gitu. Coba nanti dibuka double klik. Oke, sudah muncul. Kalau yang belum muncul nggak apa-apa sambil lihat aja di layar ya. Ini contoh salah satu BRD dari PT Emas Optimasi Abadi atau EOA Gold. Ini versi 1.0.1.
mungkin sekarang udah revisi ya, jadi ada versi 2-nya. Cuman yang saya demokan hari ini adalah versi 1.0.1. Oke. Di situ akan ada beberapa ketentuan mengenai BRD ini. Yang pertama ada dokumen kontrol, isinya dokumen storage atau penyimpanan dari data dokumen tersebut. Ada revision history, perjalanan dari revisi dokumen ini. Ada yang ketiga, 1.3 ada approval, itu artinya persetujuan dari pihak-pihak atau stakeholder terkait. Ada 1.4 itu ada distribution, jadi artinya, pendistribusian data ini ke siapa saja. Lalu ada 2 introduction, itu ada purpose dan scope, itu menyampaikan tentang, cangkupan dari, sistem yang nanti kita akan buat. Yang ketiga ada business process to be. Jadi ada requirement apa saja, ada flow sistemnya seperti apa, dan nanti front end dan back end-nya. Oke. Contohnya di dokumen storage ini misalkan nanti, datanya akan disimpan di wakil, wakil cabang atau, pengurus gitu ya. Nanti ditentukan siapa namanya, revisi ke berapa, tanggal berapa. Nah, terus ada approval nanti ditandatangani oleh siapa direkturnya. Dan nanti misalkan ada direktur yang memegang kendali, misalkan ada direktur utama, satunya lagi sekretaris misalkan. Atau misalkan ini, kalau tanda tangan dengan developer berarti misalkan ini contoh PT Innovindo direkturnya siapa. Jadi pihak satunya direktur dari PT EOA, direktur keduanya dari PT Innovindo. Berikutnya ada distribution, jadi misalkan data tersebut setelah di-approval itu akan dikasih kepada siapa aja, tanggal berapa, posisinya sebagai apa, lalu ditandatangani. Nah, berikutnya ada, purpose. Jadi itu tuh tujuan dari kenapa harus ada sistem ini. Nah, jadi kebutuhannya untuk website company profile. Nanti di bawahnya akan, memberitahu bahwa ini cangkupannya adalah front end, back end dari sistemnya saja. Nah, untuk requirement nanti ada bisnis proses, di situ requirement adalah kebutuhan. Jadi admin dapat membuat, rate dari jual beli emas, perak, halaman, promo, dan produk. Lalu berikutnya ini salah satu bisnis flow-nya, ini contohnya apa, admin melakukan login, lalu input data, atau login lagi berikutnya dia melakukan report. Nah, untuk customer dia sign up, daftar terlebih dahulu, lalu isi form, dan dia juga bisa melihat dashboard-nya. Ini contoh salah satu bisnis flow-nya ya. Semakin detail itu akan semakin bagus. Nah, untuk proses list dan description dari flow tadi disampaikan seperti super admin, setup, sistem, akan masukkan seluruh data dan lain sebagainya. Contohnya misalkan customer melakukan pendaftaran. Jadi nanti dilakukan deskripsi lagi lebih lengkap di sini. Nah, untuk tampilan front end misalkan, nah ini yang akan, kita kerjakan di Figma ya. Jadi ini tampilan depan, ada produk-produk terlaris, ada hero, terus di atasnya ada menu, di bawahnya ada blog atau artikel, lalu di bawahnya juga ada beberapa alasan kenapa harus beli di EWA. Oke. Nah, ini bawahnya ada menu-menu footer yang menampilkan beberapa logo. Nah, ini contoh halaman page lainnya, misalkan di sana ada about us gitu ya, nanti muncul di sini about us, PT EWA merupakan bla 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 gitu. Oke. Nah, ini misal ada halaman red jual dan beli emas. Oke, ini contoh beberapa tampilan produk-produk. Jadi ini seperti wireframe. Jadi wireframe itu salah satu bentuk minim dari aplikasi yang akan kita buat. Jadi mungkin gambarnya picture cuman garis-garis picture gitu ya, login, form-formnya seperti apa. Nah, misal buat admin, buat user misalkan nanti dia bisa melakukan order, profil, password, logout. Nanti isian, profilnya misalkan hanya nama, nama yang kedua, email, tanggal lahir, telepon, alamat, kota, dan kode pos. Untuk admin nanti dimunculkan, misalkan master datanya, pengorderan, news atau report, dan juga setting.
Oke, jadi BRD ini dipakai sebagai, pemahaman bersama bahwa sistem ini akan dibawa kemana gitu ya. Jadi ini yang menjadi pondasi kita dalam membangun sebuah sistem. Berikutnya, dari selesai kita membuat wireframe, nanti ada yang disebut dengan mockup ya. Jadi ada contoh beberapa mockupnya. Oke, tadi sudah dibuka lagi di sampel. Nah, ini misalkan buka mockupnya. Jadi ini lebih ke gambaran kira-kira jadinya bagaimana gitu. Oke, sambil loading, kita buka dulu. Oke. Nah, kurang lebih jadinya begini. Jadi ada gambar orang lagi pilih emas, terus nanti muncul grafiknya emas naik turun dan lain sebagainya. Oke, ini mockup contohnya seperti ini. Ketika kita lihat jadinya, kita tinggal buka misalkan ini masih online ya, ewagold.id. Oke. Nah, jadi misalkan ketika webnya muncul, ini sudah bisa dipastikan seharusnya ini sama mirip dengan, mockup yang kita buat. Jadi kita buat BRD, di dalamnya ada wireframe, dari wireframe kita buat mockup, dari mockup baru di-development sesuai dengan yang tadi desain, sudah siapkan. Nah, ini contoh yang udah jadinya. Oke, ini beberapa tampilan produknya. Oke, ada berita, promo, ada banner, ada news. Developed by Innovindo di bawahnya. Oke, jadi BRD itu salah satu dokumen penting. Karena kalau tidak dicatat, tidak ada perjanjian bersama, nanti di kemudian hari bisa jadi ada perubahan dan itu di luar dari kerjasama kontrak itu. Jadi itu adalah dokumen yang penting. Nah, berikutnya dari BRD yang penting kita ketahui bahwa nanti kita akan menggunakan tools Git Scrum. Jadi Agile itu metodologinya, Scrum merupakan framework-nya, Git Scrum ini adalah salah satu tools-nya. Jadi nanti kita akan pakai ini. Semuanya sudah register dulu belum? Yang tadi saya kirimkan linknya di Telegram. Silahkan di-login. Jadi setelah login ke Gitstam, masuk ke Telegram, terus, diklik link dari Telegram yang saya kasih tadi. Jadi biar nanti saya bisa demokan di sini cara kita membuat, task satu persatu. Oke, sambil ini berjalan kita lihat di sini ada Platform Starter Pack Pro ya, atau kita sebut FSPP. Nah, di FSPP ini ada overview atau gambaran secara umumnya bahwa, penggunaan dari Scrum ini ya, atau Git Scrum ini nanti akan menunjukkan indikator-indikator yang menyala di sini. Jadi siapa melakukan apa nanti akan muncul gambarnya di sini. Nanti juga akan menunjukkan status secara umumnya, oke, ada apa saja yang harus dikerjakan. Jadi nanti akan membuat task ini adalah, Vario. Jadi Vario nanti, eee, memprediksikan sebetulnya ini nanti akan, dibawa kemana. Nah, nanti fungsinya dari Scrum Master itu ada seperti itu atau kita sebut project manager. Jadi saya ulang sekali lagi walaupun ini latihan, tapi kita akan coba seperti beneran gitu ya. Vario, Vario hadir? Hadir Pak, hadir Pak. Kok nggak ada suaranya Vario? Mic-nya Vario. Ada suaranya Pak? Ada. Oke, jadi walaupun sekali lagi ini latihan, walaupun ini training atau workshop, tapi kita akan mencoba ini seperti beneran nih gitu ya. Oke. Siap Nah, Pak. jadi saya lakukan lagi nih. Saya lanjutkan. Jadi ada global status seperti apa, tujuan proyek. Nah, tujuan proyeknya adalah membuat starter pack berkualitas. Jadi starter pack itu salah satu modul yang dibutuhkan untuk kita memulai proyek. Nah, nanti di sini muncul anggota timnya siapa aja. Ya. Nah, di bawah ada board. Board ini salah satu papan yang akan sering kita pakai untuk menyelesaikan task gitu ya. Oke, kita kasih contoh misalkan gini. Vario buat sebuah task, jadi kita tambah task.
Oke, di sini kasih nilai. Kalau nilainya 0,5 berarti ini tasknya mudah ya, isi. Kalau tasknya 1 itu berarti normal. Kalau tasknya 2 berarti itu medium. Kalau 3 berarti itu, eee, apa ya, oh 3 itu medium dan yang 5 itu berarti hard. 3 medium, hard, kompleks. Oke. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi kalau 0,5 ini atau setengah berarti ini isi atau mudah. Kalau 1 berarti itu normal, kalau 2 itu medium, kalau 3 itu hard, kalau 5 itu kompleks. Contoh kita buat task misalkan yang normal. Satu, first user, misalkan di sini, sudah terregister namanya saya misalnya, nanti diklik, nanti misalkan contohnya membuat front end, wireframe, starter pack. Oke, buat tugas. Nah, nanti akan di-breakdown semua tugas-tugas yang ada. Membuat story, oke. Terus ada membuat mind mapping. User yang mengerjakannya ketika dia melakukan pekerjaan itu, dia pijit tombol play. Saya ulangi, user yang diberikan tugas untuk mengerjakan mind mapping ini, contoh misalkan saya, ketika mengerjakan tekan tombol play. Maka counter akan berjalan dan dia siap untuk melaksanakan pekerjaannya. Jadi misalkan membuat mind mapping, ini sudah jalan waktunya, dia masuk ke mind mapping, oke dia coba merancang dulu coret-coret, terus dia tuliskan coret-coret itu di sistem. Dia mulai petakan pemikiran atau mind mapping ya. Nah, contoh dari mind mapping nanti akan menjadi gambaran utuh dari sistem tersebut. Misalkan project FSPP, Platform Starter Pack Pro. Oke. Yang pertama, buat dulu BRD. Jadi BRD-nya harus diselesaikan dulu sebagai gambaran pertama. Kedua, pembuatan prototyping. Nanti ada front end, ada back end. Front end nanti ada home, ada dashboard member, ada product general, dan ada product detail. Nah, product general dan detail ini nanti dia bisa nge-embed atau memunculkan video yang ada di YouTube. Jadi produknya itu kita sebut, seperti LMS yang bisa menampilkan, atau mem-play video yang ada di YouTube. Jadi ini bisa di-embed. Nah, kalau back end buat dashboard admin. Dari dashboard admin nanti ada user management, ada to do list, ada REST API dan setting dari dashboard admin. Berikutnya membuat flow system. Misalkan register sistem nanti seperti apa, terus misalkan nanti approval dari video-video yang ada seperti apa. Ada arsitektur review. Jadi nanti database yang akan dibuat seperti apa, teknologi apa saja yang akan dipakai, plugin-nya apa, terus misalkan template open source-nya apa yang akan dipakai, nanti di arsitek review ini. Berikutnya ada API specification. Misalkan untuk get informasi atau get produk-produk video YouTube-nya ya. Jadi kalau kita sebut produk berarti datanya nanti akan memunculkan detail dan lain sebagainya. Atau kita bisa melakukan, posting melalui API misal. Nah ini spesifikasinya akan di-breakdown. Berikutnya nanti ada development nanti menggunakan Laravel. Nah, ada non-production development nanti untuk perihal teknis lainnya dari development. Dan kebutuhan lain yang tidak disebutkan pada development nanti disiapkan. Berikutnya ada testing, ada product development, maintenance, improvement, dan documentation. Untuk documentation ini nanti mungkin bisa dicoba, ada anak-anak SMK dan lain sebagainya, nanti kita akan coba setelah selesai semua produknya udah beres, nanti, tim dari anak-anak SMK nanti bisa bantu membuat dokumentasi ini. Bahkan di testing dan QC ini mungkin anak-anak SMK juga udah bisa gitu. Oke, ini dari board, kalau setelah selesai ini semuanya dibuat, jadi ada pekerjaannya sudah beres misalnya. Oke.
Ketika dikerjakan, dia masuk tahapan ke development. Kalau development ini sudah selesai dibuatnya, pekerjaannya sudah selesai, maka dia masuk ke tahapan berikutnya, yaitu testing atau quality assurance. Jadi harus dilakukan cek. Nah, pas pengecekan ini nanti Vario melakukan pengecekan lagi, apakah udah sesuai atau tidak, gitu ya. Nah, ketika tasknya masuk ke testing, berarti development sudah berakhir. Nanti dituliskan misalkan sudah selesai membuat mind map. Oke. Jadi di sini sudah muncul. Nah, berarti testing dan QA nanti bisa dilakukan cek. Oh, dibuka sama Vario misalkan tadi udah buat ini, oke ini ada yang kurang, tolong perbaiki. Nah, ketika diperbaiki, pindahkan statusnya kembali ke development. Oke. Jadi masih ada yang kurang. Nah, orang yang diberikan tugasnya melakukan play lagi waktunya. Jalankan lagi waktu. Masuk lagi ke mind mapping, oh ada yang kurang misalkan BRT-nya tambahin apa, oh ternyata dashboard admin-nya harus tambahin apa. Ketika dia udah selesai lengkap semua, dia matikan lagi waktunya. Sudah di-update poin apa misalkan, tambah waktu. Maka pindahkan ke testing, nanti Vario cek lagi. Oke, udah sesuai. Kalau sudah sesuai, pindahkan sebagai sebuah tugas yang selesai. Dan nah, saat dan product owner, misalkan contoh product owner di sini saya akan cek lagi membuat mind mapping. Oke, dibuka mind mapping. Oke, di sini ada lampiran-lampiran, misalkan tadi gambar-gambar dari mind mapping. Nah, nanti kita bisa tambahkan juga video di sini. Jadi di sini ada lampiran video YouTube misalnya, URL-nya, atau tambahin lampiran gambarnya, atau nanti bisa kasih komentar di sini ada kurang apa kurang apa. Oke, ada catatannya. Nah, di sini kita juga bisa tahu, oh ini tugasnya tugas. Ketika dicek, oh ini ternyata bukan task, ini harusnya masuk ke UI UX misalnya. Maka di checklist UI UX. Oke, jadi setiap tugasnya tahu bahwa oh ini tuh tugasnya apakah task atau tugas menganalisa atau tugas untuk membuat tampilan atau tugas development atau tugas testing, tugas membuat documentation atau tugas meeting, support, feedback, request, operation, infrastruktur, perbaikan bug atau ada bug ditemukan dan lain sebagainya, penambahan fitur baru atau persetujuan atau deployment, pembayaran atau perencanaan. Nah, jadi ini kategori tugasnya banyak gitu ya. Jadi disesuaikan dengan tugas yang ada. Oke, nanti muncul juga di sini pelacakan waktu. Oh, pengerjaannya dilakukan 4 menit 55 detik. Jadi semua tim kalau mau mengerjakan baru di-play waktunya. Jadi nggak boleh di-play waktunya terus jalan aja terus ditinggalin gitu ya. Karena nanti bakal dilihat produktivitas kita gitu. Jadi untuk misal nggambar mind mapping tadi 4 menit gitu. Terus kita play terus tapi nggak di-stop-stop sampai misalkan 24 jam. Nanti akan muncul informasi bahwa oh untuk menggambar gitu aja habisnya 24 jam kok bisa gitu. Menggambar mind mapping 24 jam misalkan. Nah, itu akan jadi bahan untuk evaluasi. Nah, nanti muncul beberapa aktivitas dan lain sebagainya nanti di sini ya. Membuat apa dan lain sebagainya. Oke. Ini berarti tugasnya sudah done, selesai. Jadi bot ini nanti akan menggambarkan seluruh, task yang lagi berjalan apa, yang sedang di-testing apa, yang sudah selesai apa, ya. Oke, jadi ini requirement, development, testing, ada done, udah selesai. Nah, di situ akan muncul list view. Di list view ini, nah, kita lihat nih, ada membuat mind mapping, sudah done. Jadi akan muncul pekerjaan-pekerjaan apa aja yang udah selesai. Kalau ini spreadsheet untuk buat data seperti Excel, ya jadi kita bisa buat Excel di sini. Nah yang penting ini ada tracking, jadi kita tahu pelacakan waktu dari semua tim yang mengerjakan ini. Yang mengerjakan apa, berapa lama.
Jadi di bawahnya ada user stories. Nah, ini user story adalah salah satu panduan dari semua tim. Di sini ada must have. Must have itu berarti harus benar-benar ada gitu. Nah, must have-nya dari sistem ini ada sebuah kisahnya. Sebagai seorang developer, saya merasakan betapa tidak mudahnya membangun aplikasi berbasis web yang dapat integrasikan dengan berbagai platform mobile, Android, iOS. Maka dari itu saya ingin membantu perusahaan, kampus, sekolah, mahasiswa, freelancer, dan umum dalam membangun aplikasi dengan lebih efektif dan efisien. Jadi ini adalah kisah pertamanya. Jadi harus ada tools-toolsnya yang bisa membantu sebagai starter pack yang bisa mudah diintegrasikan gitu. Ini must have. Jadi ini masuknya di user stories. Berikutnya ada yang penting ada. Jadi ini harus benar-benar ada, ini penting ada gitu ya. Jadi ini level di bawahnya. Nah, misalnya dapat menampilkan video agar bisa ditampilkan di aplikasi. Jadi videonya misalnya dari YouTube di embed, ini harus ada juga. Nah, nanti ada pilihan berikutnya di user stories itu sebetulnya. Jadi kalau kita buat kisah pengguna, nah nanti di sini ada pilihan lagi. Ada harus ada, ini penting ada, ini bolehlah ada gitu. Ini boleh ada, could have. Won't have ini nggak usah ada gitu. Jadi ada pilihan dari stories ini yang penting dikerjakan. Jadi stories ini nanti akan diisi oleh product owner. Ya, jadi ini salah satu patokan kita dalam membuat sprint gitu ya. Nah, nanti ada form diskusi, ada dokumen data-data nanti kita bisa posting dan nanti bakal memunculkan juga tim yang terlibat di sini. Oke, jadi timnya siapa aja dan lain sebagainya. Nanti akan memunculkan kalender-kalender pengerjaannya. Udah diklik belum semuanya? Link yang tadi dikasih? Halo? Udah apa? Udah? Sudah, record. Oke, diskusi. Halo? Oke, saya coba kirim lagi. Coba di Telegram diketik emailnya yang dipakai untuk didaftarkan di Scrum, coba. Baik, Pak. Ketik di chat email yang didaftarkan di Scrum. Kita masukin dulu nih Vario. Vario di chat Telegram emailnya. Vario? Email ada email? Ada, Pak. Ros. Ini siapa Ros? Ini tuh nama asli. Afza. Afza Nuria. Nuria. Oke, siap-siap dibuka emailnya masing-masing, nanti akan muncul notifikasi di emailnya. Jadi kalau pakai Gmail, Nuria. Oke, silahkan di-accept undangan yang tadi dikirim. Udah dikirim? Belum masuk, Pak, kayak emailnya, Pak. Atau dicek di spam? Coba di kotak masuk ada di spam, coba sambil dicek di spamnya. Mungkin dia masuk ke spam.
Nah, udah masuk nih. Ismutia, Nuria Putri, Rio Andrianto, oh ada satu lagi yang belum masuk siapa ya? Afza, mana Afza? Orang mana Afza teh? Mana Afza? Saya Pak Vina. Oh, oh iya siap siap. Bentar Pak, email lupa sandi. Lupa kata sandi. Baik baik. Oke, di sini saya tetapkan untuk master Scrum-nya Vario. Jadi saya tetapkan sebagai pemimpin project. Oke. Coba Vario buat satu task untuk siapa aja Vario, contoh di board. Buat apa aja bebas. Coba sekarang Vario share screen. Koneksinya agak sedikit. Sudah Vario ditambahin? Belum Pak, ini masih loading Pak. Loading, itu pakai internet kantor. Iya Pak. Jadi paket data nggak nyampe di sini Pak. Oh. Itu siapa yang di kursi kosong? Kursinya kosong. Tuh, menghilang ada, nih serem ya. Aduh. Sudah Vario? Share screen? Aduh, itu pakai kacamata ya. Ya, keren keren keren. Oke, sekarang Vario coba lihat ke mind mapping. Mind mapping Pak ya. Ya. Jadi mind mapping ini akan terus diperbaharui ketika tim berjalan. Jadi mind mapping ini salah satu flow gitu ya, flow utama. Ada mind mapping di situ? Mind mapping tulisannya. Ada yang kayak grafik gitu tah. Mind mapping ya, ini Pak. Nah, itu. Ya, betul. Ini Pak ya. Kita bikin baru aja Pak. Bukan, dibuka SPP itu, bukan buat baru bukan, itu. Nah, dari mind mapping ini Vario breakdown tugas yang bisa dikerjakan, contoh siapa misal. Di situ ada membuat mockup home front end, ada nggak Pak? Front end yang ini Pak ya. Nah itu front end ada home, betul nggak? Iya betul. Nah, misalnya Vario buat task baru, di situ ada tombol plus ada? Bukan plus di situ, plus di sana, plus di atas. Nah itu klik, ya betul. Nah, klik, betul. Diklik, Vario. Oke. Projectnya dipilih. Sudah. Kasih usernya siapa? Misalnya siapa aja bebas. Ya,
Ya aja. Ros misalkan udah. Tulisin membuat home misalkan. Membuat wireframe home. Oke, nah nanti di situ ada deskripsi misalkan membuat wireframe home menggunakan Figma dengan beberapa ketentuan titik-titik aja udah. Oke, coba create new task. Sekarang Ros, mana Ros? Iya, Pak. Sekarang buka di dashboard, ada tulisan board. Nah, sekarang Ros yang share screen. Ros share screen Ros. Itu di situ ada di Zoom pilihannya share screen. Di Zoom-nya dibuka di Zoom. Nah, ke board, ada board. Coba di refresh board-nya. Nah, itu membuat wire from home. Ceritanya kamu mau ngerjain sekarang. Tekan tombol play di situ. Geserin ke development. Geserin, geser. Geserin si kotaknya, si kotak itu. Kan. Nah, gitu. Sekarang kamu klik tambah new tab. Jangan dimatiin. Masih jalan, biarin jalan. Jalan. New tab. Bukan new tab. Di browser new tab klik itu, ya. Sekarang ketikin yang tadi saya sebutin bit.ly. Ah, itu. Benar, klik prototyping itu Figma udah dibuka ya? Nah, ceritanya dia buat di Figma. Oke. Ini udah saya buatin ya. Oke. Ceritanya udah ngegambar gitu. Nah, wireframe itu kategorinya yang hitam putih itu. Jadi dia keperluannya untuk di BRD atau Business Requirement Document. Nah, ini yang akan kita bawa ke BRD. Jadi nanti Pak Aryo ngerangkum semuanya ini BRD-nya di dokumen dari apa yang udah dibuat sama tim. Udah BRD selesai, kita di approve, baru nanti masuknya ke mockup. Jadi kalau udah ditambah dengan gambar dan lain sebagainya. Nah, ceritanya udah beres, coba matiin. Nah, pilih ke testing. Oh ya, kasih keterangan dulu. Kasih keterangan deskripsi pekerjaannya sudah diupdate di Figma misalkan. Mockup home. Oke, tambahkan log waktu di situ. Sekarang geserkan ke kanan, testing dan quality assurance. Nah, sekarang Vario buat task baru memeriksa wireframe home. Coba, Vario. Oke, Pak, ya. Buat task baru memeriksa wireframe home. Yang di map mapping, Pak ya. Coba, share screen lagi, Vario. Oke, sekarang saya sambil jalan, coba tambahin juga tugas lainnya, misalkan ke Mutia, membuat wireframe login. Oke, Mutia sambil dibuka Figma-nya, coba langsung digeser. Ini mah membuat wireframe login asli gitu. Oke, saya misalkan membuat ke Nuria Putri
membuat wireframe dashboard member. Oke, alhamdulillah sudah azan. Jadi sebentar lagi ya. Nanti sambil dikerjakan tasknya sampai sekarang dicobain digeserin. Nuria Putri juga sambil dicek itu udah diupdate tuh. Di bor. Nuria Putri sama Mutia. Ntar satu lagi misalkan Nuria, Mutia. Kok ada satu lagi yang belum ya? Ros, Nuria, Mutia. Satu lagi siapa yang belum masuk ya? Yang siapa ya? Laki-laki. Oh, dia belum masuk lagi. Oh, nggak bisa belum. Muncul Pak Rio di bor. Loading Pak. Sudah Pak. Nah, tuh udah muncul tuh. Silahkan yang login mulai dikerjakan misalkan ya. Kan Mutia juga. Mutia kalau mengerjakan dipindahkan ke development Mutia. Mutia. Oke, sudah dikerjakan. Nah, jadi sekarang udah mulai berjalan. Vario melihat dari user stories ini. Jadi artinya user stories ini adalah salah satu gambaran apa yang harus dikerjakan. Lalu dari user stories ini adalah yang harus jadi ceritanya harus adanya apa gitu. Dari product owner harus ngebuat apa. Terus nanti yang penting ada apa. Ya jadi ada must have dan soll have. Nanti di breakdown jadi tugas-tugas yang akan menyelesaikan mind mapping yang ada di situ Vario. Kan di situ ada mind mapping tuh. Nah, jadi selama 1 bulan itu kita nanti akan selesaikan satu persatu tasknya. Misalkan dari yang paling atas tuh ada BRD. Jadi nanti bakal jadi satu dokumen Vario. Ada satu dokumennya nanti diupload di Google yang tadi dikirimkan ya, Google Drive tadi. Nah, nanti contoh sampelnya bisa dilihat di itu Vario. Ada starter pack? Ada Pak ini. Nah, jadi nanti file BRD-nya akan disimpan di sini dengan mockup-nya dan termasuk dengan wireframe-nya. Jadi di Figma itu linknya, di sini adalah screenshot-nya nanti dimasukin di sini. Nah, nanti kalau starter pack udah selesai, kita lanjutkan nanti sebenarnya ada LMS di sampingnya yang mengenai video-video nanti di embed dari YouTube seperti apa. Nah, oke. Jadi mind mapping tadi menghasilkan dokumen-dokumen yang akan disimpan di sini, Vario. Jadi dari coba kembali ke mind mapping, Vario. Mind mapping. Oke. Nah, jadi semua ini nanti yang akan kita selesaikan di latihan ini, di training ini, gitu. Jadi ini kita kayak training sungguhan ya, latihan sungguhan gitu. Jadi bukan kayak main-main nyoba-nyoba, ini emang bener kerjaan gitu. Terus pertanyaannya apakah produknya bisa dipakai? Harus. Jadi kalau kita buat sayang kalau nggak dipakai. Jadi ini bukan cuman hanya sekedar laporan, tidak, tapi akan men-tracking menit ke menit, detik ke detik, dan nanti akan selesainya di akhir dengan dokumentasi sistem di GitHub. Ya. Sekarang coba dibuka GitHub-nya. Vario coba buka GitHub. github.com coba diketikkan Vatfor Starter Pack Pro.
Oke. Part for Starter Pack Pro. Paspor Pasti Starter pasti pack. Pack Pro. Muncul nggak, Pak? Paspor Part nggak ada, Pak. for the Starter pasti Pack pasti Pro. Iya. Coba. Pasti Pro. Saya kok ada. Oh. Masih. Oh ini Pak. Nah, jadi coba dilihat di situ. Aryo. Udah diklik, coba diklik. Ya sudah apa ini? Oh, saya belum di-share pastinya Pak ya. Udah muncul ya. Nah, jadi nanti ada tim-tim dari SMK Bakti Nusantara itu yang akan mengisi di situ ada wiki. Coba lihat ada wiki, Pak Aryo. Wikinya ada Pak ya. Nah, wiki itu kita sebutnya sebagai dokumentasi. Jadi bagaimana nanti cara menginstalnya, spesifikasi servernya seperti apa, web servernya apa aja, database nanti bagaimana. Nah, terus nanti bagaimana cara setup master dan sebagainya, gitu ya, migration database nanti sebagainya. Ini banyak nanti akan diisi di wiki, ya. Nah, wiki ini nanti akan kita coba sampaikan bagaimana cara membuat dokumentasi. Nanti jadi anak-anak SMK dari Bakti Nusantara nanti kita kumpulkan nanti membuat dokumentasi bareng-bareng. Nah, ini kemungkinan akan dibuat dalam 2 bahasa, Pak Rio. Pak Rio? Apa ya? Hadir Pak. Pak Rio? Ada Pak. Ini akan rencananya dibuat pakai 2 bahasa. 2 bahasa itu Indonesia dan Inggris. Oh iya. Nah, jadi maksudnya bisa saja nanti ada orang-orang dari luar negeri kita melihat, ini starter pack-nya lumayan membantu nih. Ya udah download dah gitu. Jadi bisa saja nanti dimanfaatkan bukan cuma buat sekolah kita atau perusahaan kita atau kampus kita atau mahasiswa atau freelance, tapi semuanya nanti bisa memanfaatkan gitu, Pak Rio. Jadi ini tuh seperti amal jariah. Nah, jadi kerennya itu latihan kita ini mudah-mudahan bisa dimanfaatkan sama banyak orang. Insya Allah. Ya, jadi kalau kita nanti meninggal ya ceng-celengan gitu. Nah, ini adalah project open source. Project open source ini kita akan buka semua codingnya pada banyak orang. Jadi starter pack ini semua orang bisa melakukan edit atau melakukan perubahan bug-bug yang ada pada starter pack pro kita. Jadi kita munculin versi 1, nanti dari versi 1 mungkin akan muncul 1.0.1 gitu. Nanti ada perbaikan apa dan lain sebagainya. Nah, begitu teman-teman. Jadi kita melakukan manage software kita ini menggunakan metode agile dengan frameworknya Scrum. Scrum itu, coba Pak Leo boleh buka lagi ke yang tadi Git Scrum. Ya Pak. Pak Leo, Git Scrum. Ya Pak. Yang Islam ya. Coba dibuka, di situ ke mind mapping nanti ada Rockstar Team. Rockstar Team. Nah, gitu. Jadi nanti akan muncul grafik-grafik waktu durasi yang dikerjakan. Nah, nanti dari waktu-waktu ini kita akan tahu kira-kira effortnya seperti apa yang dilakukan oleh tim Vario. Nah, Vario waktu memeriksa juga nanti harus ada task memeriksa pekerjaan apa. Memeriksa pekerjaan apa. Nah, itu cara memeriksanya. Coba Vario masuk ke yang task tadi yang di board. Di board, oke. Nah, terus misalkan ada membuat wireframe home diklik.
Ini Pak ya? Ya, itu diklik. Coba di situ ada add checklist. Pemeriksaan misalkan, coba Pak. Yang aja Pak ya? Coba di tab plus. Nah, sekarang di situ ada gambar icon kayak gambar orang tuh, di situ ada gambar itu apa, usernya siapa? Ada gambar icon, nah itu klik. Bukan sampingnya Pak yang gambarnya icon, bisa diklik kok itu. Iya Pak ya? Bukan itu Pak, tapi sampingnya, yang sampingnya. Bisa nggak Pak? Nah, Pak. Sampingnya Ini Pak, Pak. samping yang gambarnya ada bulat sama itu. Ada nggak Pak? Yang putih Pak ya? Ini. Nah itu, klik. Nah, klik nama Bapak Pak. Atau kasih foto Pak biar ada keren Pak. Coba dipilih nama Bapak. Udah Pak, sudah. Ya, tax ini dipindah jangan jadi tax Pak. Ganti jadi UUX. Udah Pak, muncul. Tax yang atas diganti jadi UUX. Wah, mana Varionya? Varionya logout ya. Oke. Jadi sambil lanjut ya. Ini sinyalnya lagi kurang stabil, Pak. Oh, lagi nggak stabil. Ya, siap. Jadi nanti ini tasknya kalau untuk desain nanti masuknya ke UUX. Nah ini, checklist aja. Jadi nanti kalau ada pemeriksaannya sama Vario langsung sama juga di-play dari, board atau card-nya itu, nanti mulai juga jalan waktunya. Nah, di sini ya Vario ya. Jadi nanti Vario waktu meriksa di-play juga, tanda segitiga ini. Nah, jadi itu artinya diperiksa. Kalau sudah selesai, masukkan ke sini, nanti itu pemeriksaan terakhir. Jadi nanti di periksaan dan itu kalau memang udah sesuai, nanti itu akan yang saya periksa. Jadi sebagai product owner nanti akan dicek apakah sudah sesuai atau tidak. Kalau nggak sesuai nanti akan dikembalikan ke development. Gitu ya. Sampai sini kita buka tanya jawab dulu sebelum kita tutup. Silahkan ada yang tanyakan dulu. Satu orang satu pertanyaan ya. Vario dulu, silakan Vario. Sebentar Pak. Apa ya? Ini Pak, kalau yang mind mapping tadi apakah memang sudah fix Pak? Bentar. Kita membuat baru lagi. Gimana? Kalau mind mapping yang tadi yang Bapak sudah buat itu Pak, memang sudah fix Pak. Apakah kita harus membuat dari awal lagi Pak? Oh enggak, mind map itu gambaran umum yang dibuat sama product owner. Misalkan di sini saya buat Fatfor Starter Pack Pro. Jadi ketika saya buat mind mapping ada yang kurang, maka Vario menambahkan. Jadi gini. Jadi dari mind mapping tadi yang dibuat tuh Pak Cecep ini kayaknya kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Oke, siap Pak. Silakan tambahkan Pak. Nah, Bapak nanti tambahin. Jadi misalkan masuk ke mind mapping.
Kata Pak DT, "Pak, ini teh ada yang kurang." Misalkan kurang di mockup bagian, misalkan ada backend dashboard admin, bukan cuman user to do list REST API, Pak, tapi ada satu lagi misalkan tadi upload konten video misalkan. Videonya bersumber dari YouTube. Nah, berarti harus ada interface-nya. Begitu, Pak Rio. Biar nanti Pak Rio sama saya diskusi, kalau ada yang kurang, nanti Pak Rio tambahkan lagi flow ini. Nah, dari flow inilah akan jadi board-board task-task yang akan kita kerjakan. Jadi di sini nanti tempat mengerjakannya semuanya. Gitu ya, teman-teman ya. Sok, silakan dari yang lainnya, mangga. Mutia, mana Mutia? Iya, Pak. Sok, nanya apa? Kalau misalnya proyeknya udah kita selesain, Iya, jadi ngirimnya tuh di mana, Pak? Linknya yang kita kirim apa gimana gitu? Project yang sudah selesai, maksud project apa gimana? Project apa? Kan UI UX tadi atau tadi kan ada mockup tuh di Figma. Jadi kalau misalnya udah selesai yang di Figma itu gimana cara ngasih tahu kalau udah selesainya ngeliatinnya gimana sih maksudnya? oh, Ya jadi cara gitu. ngeceknya gitu. Iya, jadi misalnya gini, membuat wireframe home. Diklik nih. Nanti di sini ada nah, ada komentar. Oh, lampiran ada. Oh, iya. Kalau lampiran itu bisa di screenshot. Screenshotnya begini nih maksudnya. Jadi misalkan kita masuk ke Figma, Figma gitu. nah terus nanti kita screenshot, terus screenshot hasilnya nanti dimasukkan ke cardboard ini. Nah, di sini. Atau kalau kita sudah ada linknya, langsung saja masukin link yang tadi. Nah, kan ini udah ada linknya nih. Linknya di copy aja langsung di sini. Misalkan HTTPS apa. Gitu. Jadi lebih mudahnya si linknya dikopikan saja di sini. Kalau mau langsung to the point itu tadi, ini lebih bagus lagi. Karena nanti bakal bisa kelihatan langsung. Maksud kelihatan langsung tuh, jadi diperiksanya lebih mudah nanti Pak. Misalnya gini, masuk ke prototyping nih. Kan di sini bakal banyak semua desain itu bakal nempel di sini. Ini saya baru contoh aja untuk home, nanti mockupnya gimana, terus ada UI UX-nya seperti apa komponennya. Tapi kalau nanti udah banyak, maka penting untuk dimasukkan. Maksud dimasukkan tuh misalkan tadi ya, kita udah menggambar. Oke, contoh misalkan kita udah buat wireframe. Nah, ini contoh. Kita screenshot. Oke. Ya, ini loading. Oke, screenshot. Terus kita upload. Nah, nanti bakal muncul di layar seperti apa. Jadi nanti setiap update wireframe home, kita tahu perubahannya. Oh, berubah jadi begitu gambarnya ya. Oh, jadi pemeriksaannya lebih mudah. Kalau pakai link, nanti Pak Rio bakal, sebelah mana sih ini berubahnya? Apa sih yang berubah? Gitu. Jadi bagusnya gambar Figma itu kita ekspor jadi JPEG,
masukin paste di situ. Jadi poin yang berubahnya apa gitu. Oh, Om teh kayak gimana begitu. Jadi nanti kalau diklik lebih mudah lagi gitu. Oh, ini gambarnya begini gitu perubahannya. Nah, kan jadi muncul. Jadi Pak Rio nggak usah buka Figma gitu. Soalnya nanti di Figma bakal banyak wireframe numpuk gitu. Kan sekarang baru 1 page. Coba kalau nanti di Figma semuanya udah muncul ada 250, wah itu banyak banget kan. Jadi nggak efektif nanti ngeceknya. Cek Pak Rio yang pusing, wah keberes ya gitu kan ya. Oke, jadi sekali lagi nanti dilampirkan saja update dari, pekerjaannya, kalau walaupun sekali lagi ini di Figma semuanya, terekap ya, gitu. Sok, ada yang lain pertanyaannya? Mana Fiza? Abza, Pak. Abza. Saya nggak bisa-bisa, Pak. Abza. Abza itu kamu masukin password-nya salah kali ya? Enggak, Pak, benar kok. Bener yakin? Soalnya saya nggak tahu Yakin, kamu loh. Pak. Nah, Tadi udah benar kok. udah bener. Jadi nanti dicek lagi password-nya, coba reset ulang, maksudnya nanti di forget password. Nah, nanti baru cek lagi di email, nanti ada link yang tadi diklik lagi, gitu ya. Ya Pak, nanti kita ulang lagi Pak. Coba siapa lagi? Putri. Mana Putri? Ya. Mana? Oh, Nuria Sisma Putri. Sok. Silahkan Nuria. iya saya. Mau nanya apa? Itu ini kalau kita kadang-kadang lupa hidupin play-nya gimana tuh Pak? Tapi udah selesai pekerjaannya gitu. Itu pertanyaannya bagus ya. Kan ada kadang lupa. Udah. Iya. Jadi menurut saya ini gini, ini memang latihan ya. Ini memang latihan, harus di-play pekerjaannya. Kenapa? Agar ter-tracking apa yang dikerjakannya setiap harinya. Oke. Sekarang kalau nggak di-play, terus kamu kerjain beres semuanya, tapi nanti di sini di dashboard saya ini akan muncul. Jadi kalau kita klik di sini nih, nanti sekali lagi ini memang training, tapi kita akan coba seperti sungguhan. Ya. Maksud sungguhan gimana? Kayak benerannya bagaimana sih kalau ngerjain project gitu? Di sini ada invoice. Oke, di halaman saya ada invoice. Nanti pekerjaan teman-teman itu akan dikonversikan jadi rupiah. Saya buat invoice, ya, create, nanti muncul, misalkan kliennya siapa, saya buat invoice. Nah, nanti di sini dicek, oke, jumlah pekerjaannya ada apa aja, sama siapa aja. Nah, ini project-project contohnya ya. Saya cari starter pack. Nah, di sini muncul tanggal berapa, misalkan dicari. Oke, membuat wireframe 1 menit, add item. Oke, nanti muncul tagihannya ke kita. Is Mutia add item, oh cuma 36 detik, murah banget ya, gitu. Oke, nanti muncul Ros. Nanti muncul, mana Vario tadi belum tambahin ya? Oke, nggak apa-apa nanti tambahin. Nanti muncul, oh ini 25.000 atau 2.500 yang harus dibayar. Oh yang ini 2.500 juga. Nah, nanti baru kita cetak tagihan untuk kita sebut perusahaan lah, anggap misal nanti ada PT Fatforce misalkan. Nanti dicetak tagihannya untuk siapa? Untuk tim-tim ini setiap pekannya harus dicairkan anggaran gitu. Oke, nanti muncul download. Jadi dari perusahaan akan menyiapkan anggaran Rp5.000 untuk membayar 1 minggu ini bekerja. Jadi nggak bisa mulai dari sekarang mengerjakan sesuatu tapi tidak di-play gitu. Jadi mengerjakan sesuatu kudu inget dulu, oke, aktifkan dulu Git Scrum-nya, play gitu. Baru diinget-inget gitu. Membuat apa. Tapi sekali lagi jangan juga udah di-play tidak dimatiin. Nanti billingnya jalan terus. Sampai 24 jam misalkan. Nanti perusahaan mikir, nah apa?
Ngebuat WFM login aja butuh 24 jam ya? Atau mau jadi butuh 48 jam misalnya 2 hari? Wah, nanti dipanggil, "Mutia, kamu membuat WFM login aja kok sampai 48 jam ya? Kamu nggak bisa gambar sedikit pun atau memang lupa atau gimana?" Gitu kan. "Oh ya Pak, saya teh waktu itu lupa matiin." "Oke, berarti salah kamu," gitu ya. Oke, jadi sekali lagi harus ingat menyalakan waktunya, timernya, dan harus ingat juga mematikannya. Karena itu penting. Sekali lagi walaupun ini training, walaupun ini latihan atau workshop, ini kayak bener-bener dikerjain gitu. Gitu ya. Bisa dipahami? Pak gimana Pak Bisa dipahami yang saya disampaikan ini? Yang lainnya udah bisa dipahami? Oke. Nah, jadi mulai dari hari ini Pak nanti bisa di-share, di-breakdown satu-satu pekerjaannya apa. Jadi agar BRD atau Business Requirement Document tadi bisa terisi. Nanti mock up-nya dimasukkan, data-datanya. Nanti saya akan coba periksa. Jadi rencana Sabtu ini mungkin kita ada pertemuan lagi, kita akan coba periksa progres yang sudah bisa kita jalankan. Begitu Pak dan teman-teman semua. Sementara cukup. Kalau ada yang tanyakan nanti bisa Telegram ya. Jadi nanti sambil kita sharing-sharing lagi mungkin kalau ada yang tidak dipahami dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau yang merasa tidak ada manfaatnya, mungkin tadi lagi melamun ya. Ya, mudah-mudahan sekali lagi ini jadi salah satu pekerjaan yang kita lakukan yang nanti bisa jadi pahala gitu ya. Jadi produk ini harus benar-benar dipakai gitu sama banyak orang gitu. Termasuk anak-anak SMK yang mau lulus sebentar lagi, nanti dia bisa memanfaatkan ini gitu. Jadi biar bisa langsung bertahan hidup, kan keren banget ya, Masya Allah. Jadi jalan kebaikan untuk banyak orang. Jadi amal pahala jariah juga. Oke, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kesalahan atau khilafan, kebaikan dari Allah, kesalahan datang dari diri saya sendiri. Aku qauli hada, astagfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama, sama-sama.